Nah, jadi kita sekarang kembali ke ini konsep integral Riemann, tapi untuk kelas yang lebih besar. Ya. Jadi integral Riemann untuk kelas fungsi yang lebih besar. Oke, di awal kita bangun teori integral ini untuk kelas fungsi kontinu. Himpunan fungsi kontinu. API. Ya. Nah, sekarang kita perluas ke ini. Ke sebutnya B, fungsi terbatas. Batas di selang AB. Oke. Nah, kita ingin melihat kalau fungsinya hanya terbatas, apa yang bisa dilakukan? Seberapa jauh kita bisa melakukan teori integral, mengcopy konsep yang ada untuk fungsi ini. Nah, dengan hilangnya kontinuitas, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan di sini. Oke. Nah, misalkan saja maksimum minimum gitu ya. Maksimum selisih antara maksimum dan minimum di suatu selang gitu ya. Kalau continue, kalau selangnya diperkecil, maksimum dan minimum akan semakin makin dekat juga gitu ya. Kalau fungsinya hanya terbatas, mau selangnya diperkecil, selisih antara maksimum dan minimum itu tidak akan mengecil. Jadi kontrol yang kita punya itu akan jauh lebih harus di extend, ya, harus diperluas. Bagaimana untuk memperhalus partisi akan menyebabkan konvergensi, dan itu yang kita tidak punya. Oke, karena itu kita punya alat-alat baru di sini yang kita istilahnya waktu itu kita ada partisi P gitu ya. Partisi sudah kita tahu gitu ya, apa itu partisi. Nah, partisi P aksen itu penghalusan dari ini istilah yang lama. Ini artinya P aksen membuat P. Lalu kita mendefinisikan juga kemarin ini penghalusan alfa. Ya, membedakan. Penghalusan alfa ini artinya bahwa uh, maksimum dari ini xj kurang xj min 1, ini yang aksen, ya. Ini dv aksen, ini tidak lebih dari minimum xk kurang 1, ini di P. Ya. Kalau ini kan biasa kita tuliskan sebagai norm dari partisi ya. Subselang terbesar itu kita sebut sebagai norm partisi, itu patokan kita. Norm ini syarat yang agak ketat ya sebetulnya dari sekedar ini memuat. Oke, ini penghalusan. Nah, masalahnya penghalusan ini artinya bahwa bukan sekedar titiknya lebih banyak, tapi memuat yang sebelumnya. Ya. Jadi P aksen didapat dari P dengan menambahkan beberapa titik tambahan. Jadi selangnya lebih kecil karena ada beberapa titik tambahan. Nah, kalau kita hanya mengatakan oh titik ini penghalusan alfa ini seperti ini. Jadi tidak harus P aksen dengan P-nya ini bahkan beririsan. Ya. Beririsan boleh, tapi ini juga tidak harus subset inklusi ini. Oke.
Nah, kemudian kita punya osilasi. Konsep osilasi ini adalah selisih antara jumlah atas atau oke. Nah, oke, yang pertama, uh, ya, yang ini kan gampang nih sih. Masalahnya kalau kita punya uh, jika P aksen ini penghalusan dari P, oke, maka osilasi F di P aksen itu akan kecil dari osilasi. Oke, itu gampang karena uh, kalau partisinya diperhalus, jumlah atas itu akan turun. Oke, dan jumlah bawah akan naik. Oke, jadi selisihnya ini tentunya selisih antara jumlah atas jumlah bawah untuk yang halus itu lebih ini lebih kecil daripada yang lebih kasar. Ya, itu yang bisa dibuktikan dengan yang dulu juga sudah dibuktikan ya. Nah, yang kemudian kedua ini adalah lemma bahwa kalau P aksen ini penghalusan alfa dari P, oke. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Oke, memang kita tidak dapat monotonisitas di sini, tetapi kita punya bounding, itu artinya pembatasan. Itu tidak akan lebih dari osilasi. Oke, jadi kita akan buktikan ini. Ini yang agak macet kemarin. Oke. Nah, oke, ini ya. Ini bukti. Oke. Lihat. Oke, nah kita tinjau satu subselang ya. Kita akan tinjau satu selang aja di sini. Selang C kurang 1 ke XC, ini yang aksen ya. Dari partisi P aksen. Kalau pakai aksen itu P aksen. Kalau P itu yang asalnya. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Karena syarat penghalusan alfa itu, ya, nah ini beririsan dengan paling banyak dua selang ini, katakanlah XK min 1 sampai XK, XK sampai XK plus 1, di mana V. Oke, karena apa? Karena ini syarat dari syarat ini. Ini dari halusan alfa. Itu kita lihat kalau kita punya berturutan, ini XK min 1
Nah, ya pasti tidak bisa beririsan dengan 3 ya. Kenapa? Karena maksimal paling besar ini itu lebih kecil dari minimum jarak ini. Oke, jadi kalau gitu paling-paling posisinya hanya begini. Ya, jadi ini XJ aksen, ini satu, aksen. Oke. Nah, jadi hanya beririsan dengan 2 ini. Oke, ini berturutan. Nah, jadi apa yang kita punya di sini? Nah, kita perhatikan juga, kita lihat ini max, ini kalau pakai aksen di P aksen, ini tidak akan lebih dari jumlah yang di sini ya, MK kurang MK di sini ditambah dengan MK plus 1 MK plus 1. Masih ingat M dengan M besar M kecil kan ya, itu max pinnya di sub di selang tersebut. Oke. Kita akan ini berdasarkan setelah partisi P ini berdasarkan partisi P aksen. Oke, nah dengan demikian ini akan dengan sendirinya kita dapat seperti ini. MJ aksen kurang MJ dikalikan dengan selangnya J kurang X, J kurang 1. Oke. Ini akan lebih kecil dari MK. Ini kalinya, oh ini aksen juga. Jadi ini partisi P aksen di sininya. Nah, yang kanan itu oke, gampang. Kenapa? Karena ini berdasarkan P aksen, ini juga berdasarkan P aksen. Oke. Jadi sekarang jumlahkan berdasarkan P aksen. Jadi indeks J di sini. Yang kita jumlahkan. Oke. Yang kiri gampang. Jadi left hand side-nya itu kan ya ini adalah osilasi. Yang kanan agak sedikit rumit situasinya. Kenapa? Karena kalau si M besar M kecilnya itu berdasarkan P, partisi P. Sedangkan yang ini, selisih ini berdasarkan partisi P aksen. Ya, jadi sekarang kalau kita jumlahkan, kita agak rumit. Jadi kita harus susun ulang di sini. Right hand side-nya. Oke. Tentunya kalau kita jumlahkan berdasarkan partisi P aksen, kiri kanan harus sama ya. Sama, jadi ini yang dijumlahkan juga adalah berdasarkan P aksen. Jadi jumlahkan berdasarkan indeks J maunya seperti itu. Oke. Nah, tetapi kita coba susun ulang sekarang. Ulang berdasarkan K. Indeks K. Jadi ini P aksen berdasarkan indeks K. Ini jadi berdasarkan P. Oke. Nah, kita lihat apa yang terjadi di sini.
Oke, kita lihat di sini. Eh, Kalau kita jumlahkan ini, P yang berjalan, J yang berjalan, artinya beberapa nilai J itu baru mengcover satu nilai K gitu ya. Kenapa? P kan besar, yang P besar. Jadi kalau kita punya seperti ini, plus satu gitu ya. Nah, kemudian situasinya kan seperti ini ya. Ini ada XJ, XJ min 1 gitu kan. Hanya memuat dua kan yang berpotongan begitu. Kemudian yang ini juga seperti begitu. Maaf, saya pindahkan dan bedakan teksnya biar kelihatan. Nah, kemudian ini juga ada dua di sini. Oke. Nah, di sini ini tidak bisa langsung ke sini. Di sini tidak bisa langsung ke sini. Jadi situasinya nah ini X. Kalau begitu ini masih mungkin ada satu, sedikitnya ada satu lagi di sini. Oke, maaf. X plus 1 J min 1 J min 2 di sini. Jadi situasinya seperti itu. Paling sedikit ya, paling sedikit ada satu di sini. Oke, nah jadi di sini kita lihat sini perlu sedikitnya 3 selang di P aksen ya. Ini apa? Di sini X J min 1 X J X J plus 1 gini untuk menutup selang ini yang K. Oke, seperti itu. Perlu 3 ini ya. Dan satu ini, oh maaf ini mestinya pakai aksen. Pakai aksen. Dan bahkan itu punyanya P aksen. Menutup satu eksa. Jadi kalau kita jalankan berdasarkan K, itu ini itu ada 3, berarti panjangnya ini, satu ini, panjang ini, masing-masing ini. Yang aksen akan kurang dari XK plus 1 XK. Ya. Nah, jadi 3 ini tentunya akan kurang dari 3. Oke. Ada yang nah, jadi ini sebabnya bahwa sebentar. Ini perlu sedikitnya 3. Jadi sekarang kalau kita sigma jadi jumlah cover ini cover oleh P aksen
atas ini XK plus 1 ini, di V ini, panjangnya ini haruslah kurang dari 3 kali XK plus 1 min XK. Ya. Dan ini baru kita jumlahkan. Jadi, ya, ini digabung, kemudian ini 3 kali di sini. Oh, maaf. Ya. Ini kurang dari sebentar, saya kopikan ini. Nah, keseluruhan ini. Keseluruhan ini akan kurang dari MK 3 kali. Nah, jadi sekarang kalau di sigma, nah ini di sigma, jumlahkan ini akan kurang dari osilasi F atas P. Gitu ya. Nah, jadi terbukti bahwa osilasi dengan penghalusan, maaf ini 3. Kita dapat bahwa kita dapat suatu kontrol di sini. Penghalusan itu tidak akan lebih dari osilasi F terhadap sebelum penghalusan. Jadi mengecil memang, tetapi terkontrol oleh ini. Jadi, tidak persis monoton. Oke, itu yang dibuktikan. Nah, kemudian dengan konsep ini, nah, kemudian sifat-sifatnya lalu bisa dibuktikan gitu ya. Nanti saya tuliskan buktinya. Oke, dan yang penting dari sini adalah kita bisa bicara tentang non-integrabilitas. Nah, kalau kita bisa masalahnya kalau kita di konsep yang lalu fungsi kontinu itu selalu terintegral. Jadi kita belum bisa bicara tentang terintegrabilitas. Fungsi kontinu. Semua fungsi kontinu itu terintegral. Oke, itu sudah dibuktikan. Nah, jadi dalam ini tidak ada fungsi tidak terintegral. Semua fungsi terintegral. Dalam konteks ini, CAP semua fungsi terintegral. Terus kalau bicara tentang, ya kita tahu juga kalau ini fungsi yang 01 rasional irasional, fungsi indikator, fungsi karakteristik rasional atau irasional itu tidak terintegral. Ya. Tapi itu tidak termuat dalam konsep ini karena pertama fungsinya sendiri tidak di CAP. Jadi konsep keterintegralnya tidak berlaku. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu tidak terintegral.
Oke, di dalam konteks ini fungsi seperti ini, Q aja lah ya. Walaupun a priori kita tahu ini tidak terintegral, tapi ini tidak bisa dibuktikan ketidak terintegralannya di dalam konteks YAB. Karena logika juga apa-apa yang di luar ini tidak bisa dikatakan tidak terintegral. Ya. Karena memang konsepnya aja tidak meliputi itu. Nah, tapi dengan konsep ini kita bisa menunjukkan ini tidak terintegral. Oke. Nah, sekarang dalam konteks yang sekarang, konteks bounded fungsi terbatas, fungsi ini bisa ditunjukkan ini integral. Oke, kita lihat aja, gampang ini. Oke, jadi F ini kita lihat ini iris 01. Jadi nilainya 1 kalau X-nya ini 1 dan nilai 0 untuk X lain. Oke. Nah, kita lihat bahwa dari ke density ya, densitas rasional maupun irasional di 01. Oke. Kita lihat bahwa jumlah atas dari F untuk sembarang partisi P, jumlah atasnya selalu 1. Ya, kenapa? Karena maksimumnya selalu 1. Setiap subselang pasti memuat rasional. Sedangkan jumlah bawahnya selalu 0. Untuk setiap partisi. Si P atas 01. Oke, dari densitas gitu. Nah, kalau begitu apa akibatnya? Bahwa osilasinya di P ini selalu 1 untuk setiap partisi. Ya. Jadi penghalusan alfa tidak akan mau diperhalus gitu ya. Jadi ini tidak terintegral. Ini adalah salah satu limit osilasinya dengan P menuju 0, penghalus norm P menuju 0 adalah 0, itu salah satu ekivalensi dari kriteria keterintegralan. Ini yang di ya, P. Atau ini juga sama aja sih. Nah, jadi di sini baru kita bisa menunjukkan mana tadi? Sebentar, catatan saya kok hilang.
Oh, oke. Ini node-nya 13.1. Oke, jadi tidak integral. Ya, data integral. Berdasarkan kriteria. Kriteria berapa tuh? Lupa. Nah, 621 gitu ya. Uh, ini perannya salah satu osilasi. Jadi dalam hal ini teori yang lebih lengkap. Oke, ceritanya. Oke, nah dengan demikian setelah itu sifat-sifatnya harus direproduksi, ya, harus dibuktikan kembali dengan definisi osilasi ini ya, dengan kriteria yang baru. Sifatnya apa aja? Ya normal lah. Jadi linearitas, maaf, kita kriterianya. Nah, jadi sifat-sifat ini dibuktikan gitu ya, osilasi itu. Ya, buktinya sama aja sih dengan kalau tidak berbeda. Ya, basic estimate seperti ini. Linearitas. Oke. Dan perkalian bahwa perkalian dua fungsi yang terintegral juga terintegral. Jadi berdasarkan osilasi juga. Oke. Jadi setelah ini dibuktikan, oke, jadi kita skip saja. Sifat-sifat seperti ini ya terintegral, maka mutlaknya juga terintegral. Oke. Jadi fungsi dengan kontinu yang berhingga banyak, diskontinu yang berhingga banyak, terbatas dan terbatas kontinu kecuali pada beberapa titik berhingga banyak. Di sini terintegral Riemann. Jadi ini mungkin kita sebut sebagai piecewise continuous. Terintegral Riemann juga. Kita sampai situ. Oke, jadi itu kira-kira tujuan ini. Jadi kita bagaimana kita memperluas keterintegralan lewat ke kelas fungsi yang lebih besar dengan memodifikasinya menggunakan osilasi. Kira itu. Oke, kira-kira itu yang bagian integral ini. Kita nanti akan agak lompat ke bagian berikutnya, jadi ke barisan pembayaran. Oke, ada pertanyaan? Saya stop dulu.